Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini akan membahas diskusi kami yaitu proses pabrik pembuatan garam industri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Safi Muzaki dengan NPM 24131. Perkenalkan nama saya Ahmad Ibrahim Albani dengan NPM 24100. Perkenalkan, nama saya Jamie Makimila Muela dengan NPM 24108. Perkenalkan, nama saya Rara Oleh Pertiwi dengan NPM 24114. Perkenalkan, nama saya Alia Mirza Aryani dengan NPM 24119. Perkenalkan, saya Devina Syikira Hidayat dengan NPM 24128. Baik, untuk yang pertama yaitu ada dari pabrik garam industri. Pabrik garam industri adalah pabrik yang berbasis pada produksi garam dengan kadar kemurnian tinggi sekitar 97% natrium klorida atau NaCl. Garam industri ini bukan untuk konsumsi tapi digunakan sebagai bahan baku di berbagai industri, misalnya di industri kloralkali untuk menghasilkan klorin dan soda kaustik. Di industri tekstil juga untuk proses pewarnaan. Jadi peran garam industri ini sangat penting karena menjadi bahan dasar bagi banyak proses jurusan. Berikut merupakan PFD pabrik garam industri. Tahap pertama pada proses pembuatan garam industri adalah tahap pretreatment dan pemurnian baku. Air laut disaring melalui sand filter untuk memisahkan kotoran yang terkandung di dalamnya. Kolam yang penguapan untuk menguapkan air dari larutan bin menggunakan panas matahari dan angin, sehingga konsentrasi garam dalam lautan meningkat. Air garam kemudian dipompa ke dalam reaktor untuk dilakukan proses pencampuran dengan larutan kimia. Fungsi pencampuran larutan kimia ke dalam air garam atau pin di reaktor adalah untuk memurnikan larutan dengan cara mengendapkan ion-ion pengotor yang tidak diinginkan sebelum proses penguapan dan kristalisasi. Larutan kimia tersebut dimasukkan secara terpisah ke aliran pin sebelum masuk ke satu reaktor untuk mengontrol reaksi kimia secara bertahap dan mencegah reaksi antar larutan kimia terjadi terlalu dini yang dapat menurunkan efisiensi pemurnian. Penambahan bertahap memungkinkan setiap larutan kimia bereaksi langsung dengan pengotor tertentu. Produk hasil reaksi dipisahkan antar larutan dan mengotor berupa padatan pada clarifier, yang kemudian hasil larutan overflow ditampung di feed bin tank. Clarifier berfungsi untuk memisahkan padatan hasil reaksi pengendapan dari larutan garam melalui proses pengendapan gravitasi. Padatan akan mengendap di dasar clarifier sebagai lumpur, sedangkan larutan jernih overflow mengalir ke feed bin tank yang berfungsi sebagai penampung sementara feed bin murni sebelum dialirkan ke proses selanjutnya, yaitu evaporasi dan kristalisasi. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahap treatment, yang dimana di sini tuh terdapat tahap evaporasi, tahap kristalisasi, dan juga tahap sentrifugasi. Jadi yang pertama, larutan garam yang berasal dari proses sebelumnya itu masuk ke dalam tahap penguapan atau evaporasi. Nah, di sini itu untuk mengurangi kadar airnya dengan cara meningkatkan konsentrasi larutan garamnya hingga mencapai kondisi jenuh. Nah, di sini tahap evaporasi ini menggunakan double effect evaporator. Nah, fungsi dari penggunaan double effect evaporator ini yang pertama untuk melakukan proses penguapan dan juga untuk meningkatkan efisiensi. Tahap evaporasi yang terjadi di evaporator yang pertama itu akan menghasilkan uap hasil evaporasi yang nantinya akan digunakan sebagai media pemanas yang digunakan di evaporasi yang kedua. Nah, di tahap evaporasi ini itu didapatkan uap air yang nantinya akan digunakan untuk hasil utilitas dan didapatkan larutan garam yang sudah pekat, yang sudah lumayan pekat. Selanjutnya masuk ke dalam tahap kristalisasi dengan menggunakan alat crystallizer. Nah, di sini larutan garam itu dikristalisasi hingga membentuk kristal-kristal. Di tahap kristalisasi juga akan menghasilkan uap air yang nantinya akan digunakan dalam proses utilitas. Selanjutnya, setelah proses kristalisasi dengan menggunakan crystallizer itu lanjut ke dalam proses sentrifugasi menggunakan alat centrifuge. Nah, di sini hasil dari evaporator yang sebelumnya yang merupakan selari di sini merupakan larutan garam yang sudah agak pekat dan juga moderate liquor. Nah, di tahap sentrifugasi ini dengan menggunakan alat centrifuge ini akan terjadi pemisahan antara si eh, larutan garam dan juga garam garam yang sudah pekat yang sebelumnya sudah dikristalisasi dan juga model liquor. Nah, model liquornya ini nantinya akan di recycle kembali di dalam reaktor. Lalu hasil larutan
garam yang sudah terkristalisasi nantinya akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu proses pengeringan dan pengendalian produk. Di mana setelah proses pemisahan pada centrifuge, kristal garam basah yang dihasilkan kemudian dialirkan menggunakan screw conveyor menuju fluidized bed dryer, di mana pada tahap ini pengeringan berlangsung dengan bantuan blower yang berfungsi untuk menghasilkan aliran udara dingin serta electric heater yang akan memanaskan udara sehingga menghasilkan udara panas. Nah, udara panas ini yang berasal dari blower tadi dialirkan melalui lapisan garam basah yang terfluidisasi dalam dryer, sehingga terjadi kontak langsung antara udara panas dengan permukaan partikel garam. Proses ini tuh bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang masih terkandung dalam kristal garam, sehingga diperoleh garam dengan kadar kelembapan yang rendah, dan udara dingin yang juga dialirkan itu berfungsi untuk menetralkan suhu dari kristal garam dan mencegah kristal garam tidak kembali menjadi cair kembali. Setelah proses pengeringan, sebagian partikel garam halus ikut terbawa oleh aliran udara panas yang keluar dari dryer. Nah, untuk mencegah kehilangan bahan dan pencemaran udara, aliran udara panas ini dialirkan menuju siklon. Nah, di mana di siklon ini campuran udara dan padatan berputar dengan kecepatan tinggi sehingga terbentuk gaya sentrifugal yang memisahkan partikel padat dari gas, sehingga partikel garam yang lebih berat akan terlempar ke dinding siklon dan jatuh ke bagian bawah sebagai padatan hasil pemisahan. Sementara udara panas yang telah bersih dari debu dikeluarkan melalui saluran atas. Produk kristal garam kering dari fluidized bed dryer kemudian didistribusikan menggunakan screw conveyor dan bucket elevator menuju hammer mill, di mana tahap ini merupakan tahap proses size reduction, yaitu pengecilan ukuran partikel hingga mencapai ukuran yang kita tentukan, yaitu ukuran 50 mesh. Proses ini sangat penting agar garam memiliki ukuran partikel yang seragam, meningkatkan kehalusan serta memudahkan proses pengemasan dan pencampuran dalam aplikasi industri. Selanjutnya, hasil pengeluaran dari hammer mill dialirkan ke vibrating scanner untuk dilakukan pemilahan berdasarkan ukuran partikel. Garam yang berukuran terlalu besar atau tidak sesuai dengan standar akan dikembalikan ke hammer mill melalui bucket elevator untuk giling kembali sesuai dengan ukuran. Sedangkan garam yang sesuai dengan ukuran, yaitu 50 mesh yang sesuai dengan standar, akan ditampung dalam tangki produk garam sehingga menjadi produk akhir yang merupakan garam industri berkualitas tinggi dengan kadar NaCl sebesar 99,6 yang siap digunakan sebagai produk akhir, yaitu garam industri. Selanjutnya penentuan diameter partikel, di mana penentuan diameter partikel ini dilakukan dengan menggunakan asumsi diameter ayakan dari 0,45 mm hingga 0,204 mm. Selanjutnya untuk berat bahan tertahan juga menggunakan asumsi dalam satuan gram dan total berat bahan tertahan untuk seluruh diameter ayakan yaitu 113,29 gram. Kemudian untuk fraksi bahan tertahan sendiri merupakan berat bahan tertahan dibagi dengan total bahan tertahan. Contohnya seperti pada diameter ayakan 0,45 mm dengan berat bahan tertahan 7,38 gram memiliki fraksi bahan tertahan 0,065 yaitu dari 7,38 gram dibagi dengan 113,29 gram yang merupakan berat bahan tertahan. Lalu, pada tabel kumulatif, yaitu berfungsi untuk menunjukkan sebaran total ukuran partikel dengan menghitung akumulasi presentase bahan yang tertahan dan lolos pada setiap ayakan. Sebagai contoh, pada baris 0,297 mm, berat yang tertahan tidak lolos sebelum melewati ayakan tersebut ialah sebesar 95,44 gram dengan presentasi 84,2%. Maka berat yang lolos memiliki berat 17,85 gram dengan presentasi 15,8%. Pada baris lainnya juga menggunakan prinsip yang sama pada akumulasi berat beserta presentasenya. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan penentuan diameter partikel yaitu dengan grafik seperti berikut. Diperoleh diameter partikel dengan fraksi massa tertahan paling tinggi berada pada diameter partikel 0,297 mm dan 0,32 mm. Diambil dua titik tertinggi karena ukuran partikel garam tidak akan sama persis sehingga nantinya garam industri yang sesuai dengan standar yang dibuat yaitu memiliki ukuran diameter partikel dari 0,297 mm hingga 0,32 mm yaitu setara dengan ukuran ayakan 50 mesh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan garam ini. Yang untuk yang pertama ada di conveyor, untuk khususnya itu untuk memindahkan garam basah hasil pemisahan dari centrifuge menuju alat pengering. Setelah proses pengeringan selesai, alat ini juga digunakan untuk menyalurkan garam kering ke tahap berikutnya.
Untuk prinsipnya yaitu garam basah dari sentrifuge masuk ke saluran berbentuk setengah lingkaran yang ada di dalamnya terdapat poros ulir yang nantinya akan berputar dan mendorong garam sepanjang saluran menuju ujung keluaran atau outlet. Terus alasan pemilihan yaitu karena mampu mengalirkan garam basah maupun kering secara kontinu dan tertutup sehingga menjaga kebersihan serta mengurangi kehilangan bahan. Untuk selanjutnya yaitu ada bucket elevator. Fungsinya yaitu untuk memindahkan garam kering secara vertikal dengan kapasitas besar dan tetap menjaga bentuk kristal garam agar tidak pecah selama proses pengangkatan. Untuk prinsipnya yaitu rangkaian bucket yang terpasang pada sabuk bergerak naik membawa garam lalu kembali di bagian atas untuk menuangkan isinya ke saluran keluaran sebelum kembali turun dan mengulangi siklus pengangkutan. Untuk alasannya yaitu bucket elevator dipilih karena mampu mengangkut garam kering secara vertikal dengan cepat dan efisien tanpa menyebabkan tumpahan atau kehilangan produk. Terus selanjutnya yaitu ada vibrating screen. Untuk fungsinya yaitu menyaring butiran garam kering agar ukuran partikel yang lolos sesuai dengan standar produk industri, misalnya 50 mesh. Untuk prinsipnya, garam kering masuk melalui saluran inlet, lalu permukaan ayakan bergetar sehingga butiran bergerak dan tersebar merata. Partikel berukuran kecil menembus lubang ayakan, sedangkan yang lebih besar tertahan di permukaannya. Untuk alasannya yaitu karena dapat menghasilkan ukuran butiran garam yang seragam sesuai standar produk. Terus selanjutnya itu ada siklon yang berfungsi sebagai memusatkan debu garam halus dari udara panas hasil proses pengeringan. Untuk prinsipnya yaitu udara bercampur partikel masuk secara tangensial ke tabung silinder dan membentuk aliran pusaran. Gaya sentrifugal mendorong partikel ke dinding tabung hingga jatuh ke bagian bawah sebagai endapan, sementara udara bersih keluar melalui bagian atas. Untuk alasan pemilihan yaitu mencegah pencemaran udara di area produksi serta memusatkan partikel padat dengan efisien tanpa memerlukan filter tambahan. Selanjutnya ada centrifugal pump, berfungsi untuk mengalirkan cairan dengan meningkatkan ketekanan dan kecepatan. Prinsip kerjanya yaitu cairan masuk ke tengah impeller, lalu diputar dengan cepat, lalu terdorong keluar karena adanya gaya putar atau gaya sentrifugal. Alasan pemilihan alat ini yaitu karena mudah digunakan bisa mengalirkan larutan dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada feed bintang, berfungsi untuk menampung dan menjaga homogenitas larutan bin sebelum dialirkan ke tahap penguapan. Prinsip kerjanya yaitu larutan bin digetarkan atau diaduk agar garam tetap terdispersi merata dan tidak mengendap di dasar tangki. Alasan pemilihan alat ini karena dapat menjamin kestabilan konsentrasi bin, mencegah pengendapan, serta menjaga kelancaran dan efisiensi proses selanjutnya. Selanjutnya ada sand filter, berfungsi untuk menyaring air bahan baku garam agar terbebas dari kotoran, lumpur, dan mineral pengotor. Prinsip kerjanya yaitu kotoran dan partikel padat akan tertahan di lapisan media, sedangkan air bersih mengalir ke tandan berikutnya. Alasan pemilihannya karena efektif meningkatkan kualitas dan kuantitas garam. Penerapan tandon filter menghasilkan garam dengan kadar NaCl mencapai 98,13 sampai 98,25 dengan kadar air yang rendah, sekitar 5,4%, serta warna lebih putih dibanding metode tradisional. Oke, jadi selanjutnya adalah feed bin. Jadi feed bin dari fungsi dari feed bin tersendiri adalah tempat penyimpanan garam yang nantinya setelah dilakukan proses produksi dan sebelum dilakukan proses pengemasan atau distribusi. Nah, alat ini itu mempunyai prinsip kerja dengan cara menampung garam di ruang silinder vertikal yang dilengkapi dengan sistem aliran gravitasi atau mekanis untuk pengeluaran material sesuai kebutuhan. Nah, alat ini itu dipilih karena mampu menyimpan garam dalam volume besar dan juga menjaga kualitas dan juga kelembapan dari garam serta dapat memudahkan proses distribusi ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah fluidized bed dryer. Nah, alat ini itu berfungsi untuk mengeringkan garam dengan cara mengurangi kadar airnya sehingga produk garam yang dihasilkan itu menjadi awet dan juga sesuai dengan standar kualitas. Nah, prinsip kerja dari alat ini sendiri itu dengan cara memanaskan garam yang nantinya masuk ke dalam silinder yang selanjutnya akan dialiri oleh udara panas sehingga terjadi kontak langsung antara si garam dan juga si aliran udara panas yang nantinya akan mempercepat proses penguapan air. Nah, alat ini itu dipilih karena mampu untuk
untuk mengeringkan garam secara kontinu. Kapasitas dari fluidized bed dryer ini juga besar dan distribusi panasnya juga terjadi secara merata. Kemudian alat berikutnya adalah blower, di mana blower ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke sistem pengering guna menjaga sirkulasi udara panas yang stabil dan mempercepat proses penguapan air. Di mana prinsip blower ini, di mana udara dihisap melalui saluran masuk dan ditekan keluar dengan kecepatan tinggi untuk menyediakan udara sesuai kebutuhan proses. Mengapa dipilih blower? Karena blower mampu memberikan tekanan udara konstan dan meningkatkan efisiensi pengeringan pada proses produksi. Kemudian, alat berikutnya adalah electric heater, di mana fungsinya untuk sebagai sumber panas utama pada sistem pengering untuk menaikkan suhu udara dalam sistem sehingga mempercepat proses penguapan. Di mana prinsip kerjanya itu dia mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas. Dipilihnya electric heater ini karena dia pengoperasiannya sederhana, tidak memerlukan bahan bakar dan menghasilkan panas yang bersih tanpa emisi gas. Alat berikutnya yaitu vacuum plant crystallizer, di mana dia berfungsi untuk membentuk kristal garam dari larutan garam jenuh melalui proses penguapan di bawah kondisi vakum, di mana alat ini bekerja dengan menurunkan tekanan di dalam bejana sehingga titik didihnya itu lebih rendah. Kemudian kristal garam terbentuk dan dipisahkan dari mother liquor. Dipilihnya vakum ini karena dia hemat energi, di mana dia bekerja pada suhu yang lebih rendah serta cocok untuk produksi garam skala industri. Selanjutnya alat centrifuge, yaitu alat yang berfungsi untuk memisahkan kristal garam basah dengan mother liquor setelah proses kristalisasi di vacuum plant crystallizer. Prinsip kerja dari centrifuge ini yaitu dengan didasarkan pada gaya sentrifugal yang dihasilkan dari putaran cepat rotor, sehingga proses ini akan berlangsung secara terus-menerus dan diperoleh kristal garam dengan kadar air yang seminim mungkin. Kemudian alasan pemilihan dari centrifuge ini yaitu prosesnya menghasilkan pemisahan yang bersih, dan juga alat ini mampu bekerja secara kontinu dengan kapasitas yang besar dan menuntut proses produksi tanpa henti. Selanjutnya, alat evaporator dengan fungsi untuk menguapkan air dari larutan garam sehingga akan diperoleh larutan garam jenuh yang siap untuk dikristalkan. Dengan prinsip kerja dari evaporator yaitu bekerja dengan memanaskan larutan garam dengan uap panas atau media pemanas lain sehingga air akan menguap dan konsentrasi garam dalam larutan meningkat hingga mencapai kondisi yang jenuh. Alasan dari pemilihan evaporator yaitu karena mampu meningkatkan konsentrasi larutan garam dengan efisien dan juga mendukung proses kristalisasi serta cocok digunakan untuk dalam produksi skala industri yang besar. Selanjutnya, reaktor dengan fungsi alat tempat berlangsungnya reaksi kimia untuk pemurnian garam, seperti contohnya pada pengendapan ion pengotor agar diperoleh larutan garam yang lebih murni. Dengan prinsip kerja reaktor yaitu mencampurkan larutan garam dengan bahan kimia tertentu sehingga akan terjadi reaksi kimia pengendapan dan kotoran akan terpisah dari larutan garam. Alasan pemilihan dari reaktor ini yaitu karena mampu meningkatkan kemurnian garam dengan efisien dan sesuai untuk skala industri yang besar. Lalu ada hammer mill, fungsinya itu untuk melakukan stress reduction atau pengecilan ukuran kristal garam kering menjadi butiran lebih halus sesuai kebutuhan. Prinsipnya itu dengan memanfaatkan prinsip impact force di mana adanya tumbukan yang berlangsung secara terus-menerus antara bahan dengan hammer yang berputar dengan kecepatan tinggi. Alasan dipilih alat ini itu karena mampu menghasilkan ukuran 30-50 mesh, berkapasitas besar, cepat, sederhana, murah, tahan korosi, dan bisa dipadukan dengan cyclone serta screener. Lalu ada kolam penampungan, eh, fungsi fungsinya untuk sebagai wadah awal untuk menampung air laut sebelum melalui proses penguapan dan kristalisasi. Prinsipnya itu dengan sedimentasi dan penjernihan alami, perbedaan massa jenis, partikel berat seperti lumpur, pasir halus, dan bahan organik akan mengendap di dasar kolam. Sementara air jernih di bagian atas dialirkan ke kolam berikutnya. Alasan pemilihannya itu karena kemampuannya menampung air laut dengan jumlah besar, serta menyediakan suplai branch secara berkelanjutan untuk tahap peminian dan kristalisasi. Lalu ada clarifier. Fungsinya itu untuk mencernihkan air baku yang keruh dengan cara melakukan pengendapan untuk mempercepat pengendapan lazimnya, ditambahkan koagulan dan flokulan agar terjadi proses koagulasi dan flokulasi pada air. Prinsipnya itu dengan menambahkan koagulan ke dalam larutan brine agar kotoran halus menggumpal menjadi vlog besar. Lalu melalui sedimentasi vlog mengendap dan diperoleh larutan garam yang jernih. Alasan pemilihannya itu karena mampu memisahkan kotoran secara efektif
menangani volume besar secara kontinu, serta lebih hemat energi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.